Guys, good morning. My name is Maranti Manulang. So, hari ini saya akan menjelaskan tentang instructional media untuk termasuk itu apa itu media pengajaran. Media pengajaran merupakan sarana yang disediakan dan dibawa ke dalam kelas oleh seorang guru untuk memperlancar proses belajar mengajar. Media pembelajaran adalah semua perangkat fisik yang dapat menyampaikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Jadi dengan demikian, media pembelajaran diharapkan dapat membantu guru dalam menyajikan pembelajaran lebih menarik dan jelas untuk diikuti oleh para siswa. Nah, apa media pengajaran untuk kemampuan listening dan speaking, mendengarkan atau mengucapkan? Yang pertama adalah musik. Nah, media musik adalah media yang paling banyak digunakan untuk listening maupun speaking. Kenapa? Karena pertama memudahkan belajar melalui lirik yang didengarkan. Yang kedua meningkatkan kemampuan kognitif dan terbiasa mendengarkan atau mengucapkan bahasa yang akan dipelajari nantinya. Dalam konteks ini adalah belajar bahasa Inggris. Nah, yang kedua adalah film. Belajar bahasa Inggris yang paling efektif adalah menyimak film. Dengan cara ini, penguasaan pronunciation atau pengucapan kosakatanya akan mudah dipahami. Peserta didik juga dapat mengetahui cara pengucapan pronunciation dari native speaker aslinya, sehingga lama-kelamaan akan terbiasa untuk mengucapkannya dengan jelas dan benar. Nah, selanjutnya ada podcast iPod, dan broadcasting. Nah, ini adalah nama yang diberikan untuk penerbitan audio. Nah, biasanya adalah audio file MP3. Dalam hal ini, audio dapat dibuat sendiri oleh guru atau murid. Topik dapat disesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Nah, biasanya dalam listening kita menggunakan audio. Audio ini bisa berdasarkan audio yang kita dapat dari internet, atau bisa juga kita membuat sendiri audio kita. Sebagai guru, kita bisa merekam suara dan menjadikannya bahan ataupun material untuk mengajar listening maupun speaking. Nah, ada media lainnya juga. Media lain audio monolog atau dialog program TV yang menceritakan teks berpasangan dengan buku teks. Nah, berbeda dengan audio tadi yang dibuat sendiri, ini adalah audio monolog yang kita dapat dari TV. Nah, bisa contohnya seperti TV Edukasi Indonesia, Oh My English itu dari Malaysia, film bisu berbahasa Inggris dari Cina, atau seperti kartun Shaun the Sheep, Bernard Bear, ataupun Angry Bird. Nah, yang tadi skill speaking dan listening biasanya menggunakan media-media visual atau media yang tidak bisa kita sentuh. Nah, bagaimana dengan media mengajar untuk kemampuan membaca, reading, ataupun menulis, writing? Nah, biasanya untuk skill ini menggunakan media yang bisa kita lihat atau kita sentuh. Yang pertama adalah media cetak. Proses pembuatannya melalui proses pencetakan tentunya ya. Media ini meliputi buku teks bahasa Inggris, majalah, surat kabar, jurnal, dan kamus. Penggunaan media tersebut dalam pengajaran bahasa Inggris perlu dan bermakna karena dapat membantu peserta didik mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi melalui membaca secara luas dan memberikan kelebihan dan berbagai sumber fakta. Nah, dalam skill reading atau skill membaca kita dapat menggunakan banyak media cetak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa meminta murid kita untuk membacakan contohnya seperti cerita pendek, cerpen, buku tentang topik apapun yang ingin mereka bacakan. Nah, selanjutnya ada realia. Apa itu realia? Realia adalah benda nyata yang dapat
dibawa ke dalam kelas sebagai media pembelajaran. Jadi realia adalah benda nyata atau tiruan yang dibawa ke dalam kelas sebagai media pembelajaran visual. Ada banyak jenis realia, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Kalender besar, teka-teki atau permainan, menu restoran, peta besar, globe ataupun boneka tangan. Nah, realia adalah media pembelajaran yang paling cocok digunakan untuk media speaking. Contohnya kita menggunakan boneka tangan. Boneka tangan kita buat sendiri dan secara berkelompok dapat kita bunyikan suaranya dengan menggunakan suara kita sendiri. Otomatis kita menggunakan skill speaking dalam menggerakkan atau menggunakan boneka tangan itu. Nah, selanjutnya adalah proyektor LCD. Penggunaan media ini memungkinkan seorang guru untuk menulis atau mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu kepada siswa. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, media ini dapat digunakan untuk menyajikan video dan gambar. Nah, untuk media ini bisa di-compare atau menggunakan dua skill, yaitu skill membaca dan skill menulis. Saat guru menyediakan proyektor LCD menyajikan video atau gambar-gambar, di sana dapat kita luaskan lagi material pengajaran kita menggunakan skill speaking dan listening. Contohnya pada saat guru memutarkan video atau gambar, siswa dapat membaca teks video yang ada di bawahnya, atau siswa juga dapat menulis apa kesimpulan dari video yang sudah ditonton tadinya. Nah, itu penjelasan saya tentang media pengajaran 4 skill, yaitu speaking, listening, reading, dan writing. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.